Ilmu dahulu sebelum beramal. Jangan sampai rajin beribadah tetapi salah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah semua amal yang kita lakukan pasti diterima Allah? Bagaimana jika kita rajin salat, rajin bersedekah, rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran? Tetapi ternyata kita tidak mengetahui apakah ibadah itu benar menurut tuntunan Rasulullah. Bagaimana jika kita memiliki semangat beribadah yang luar biasa, tetapi tidak memiliki ilmu yang benar? Saudaraku, jangan sampai kita berjalan dengan sangat cepat, tetapi ternyata menuju arah yang salah. Karena dalam Islam, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Inilah prinsip besar yang dijelaskan Imam Al-Bukhari dalam Syahihnya. Perintah pertama, ketahuilah, Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Perhatikan ayat ini. Allah mendahulukan fa'lam. Maka ketahuilah, kemudian wastaghfir, dan mohonlah ampun. Ilmu didahulukan sebelum amal. Karena bagaimana mungkin seseorang beribadah kepada Allah dengan benar jika dia tidak mengetahui siapa Allah? Bagaimana mungkin seseorang mentauhidkan Allah jika dia tidak memahami tauhid? Bagaimana mungkin seseorang mengikuti sunnah jika dia tidak mengetahui sunnah? Dan bagaimana mungkin seseorang menjauhi bid'ah jika dia tidak mempelajari apa itu bid'ah? Niat baik saja tidak cukup. Ini perkara yang sangat penting. Niat yang baik tidak cukup untuk membuat sebuah ibadah menjadi benar. Kita harus memiliki dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan." Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Amal saleh harus benar, dan amal tidak akan menjadi amal saleh hanya karena menurut kita baik. Ibadah membutuhkan dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan amal yang tidak sesuai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kata fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Bayangkan, seseorang sudah menghabiskan waktu, sudah mengeluarkan tenaga, sudah mengorbankan harta, bahkan mungkin menangis ketika melakukannya. Tetapi jika ibadah tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, amal itu bisa tertolak. Maka jangan hanya bertanya, apakah ini baik? Tetapi bertanyalah, apakah ini disyariatkan? Jangan hanya bertanya, apakah banyak orang melakukannya? Tetapi tanyakan, apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Kisah 3 orang yang ingin beribadah secara berlebihan. Ada 3 orang datang kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengetahui bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahuinya, mereka menganggap ibadah mereka sedikit. Salah seorang berkata, "Aku akan salat sepanjang malam." Yang lain berkata, "Aku akan berpuasa setiap hari." Yang lainnya berkata, "Aku tidak akan menikah." Mereka ingin beribadah, tetapi cara mereka salah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis Bukhari dan Muslim. Perhatikan, mereka bukan ingin bermaksiat. Mereka justru ingin memperbanyak ibadah, namun ibadah harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang sangat besar. Tidak semua orang yang bersemangat beribadah berarti berada di atas kebenaran. Karena itu, semangat harus dibimbing oleh ilmu. Bahaya berbicara tentang agama tanpa ilmu. Allah memperingatkan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. QS Al-Isra 36. Jangan berkata, "Menurut saya." Ketika berbicara tentang hukum Allah, jangan mengatakan, "Ini pasti sunnah." Jika tidak mengetahui dalilnya, jangan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Jangan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Jangan menisbatkan perkataan kepada Rasulullah tanpa memastikan kebenarannya. Karena agama bukan wilayah spekulasi. Agama adalah wahyu. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi jangan salah memahami ilmu. Ilmu bukan sekadar, "Saya sudah banyak menonton kajian." Bukan sekadar, "Saya sudah membaca banyak buku." Bukan sekadar, "Saya hafal banyak dalil." Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa hati semakin takut kepada Allah dan anggota badan semakin taat kepadanya. Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Quran Surah Fathir ayat 28. Semakin berilmu, seharusnya semakin rendah hati. Semakin berilmu, seharusnya semakin takut kepada Allah. Semakin berilmu, seharusnya semakin kuat mengikuti sunnah. Dan semakin berilmu, semakin sedikit berbicara tanpa dasar. Carilah ilmu sebelum beramal, saudaraku. Sebelum salat, pelajari salat. Sebelum berpuasa, pelajari hukum puasa. Sebelum berhaji, pelajari manasik haji. Sebelum berdagang, pelajari halal dan haram dalam muamalah. Sebelum mendidik anak, pelajari amanah pendidikan. Sebelum berbicara tentang agama, pelajari dalilnya. Dan sebelum melakukan suatu ibadah, tanyakan 3 hal. Pertama, apakah Allah mensyariatkannya? Kedua, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya? Ketiga, bagaimana para sahabat memahami dan mengamalkannya? Inilah jalan keselamatan. Jangan tunggu tua untuk belajar. Ada manusia yang berkata, "Nanti saja belajar agama kalau sudah tua." Padahal kita tidak pernah tahu kapan kematian datang. Jangan sampai usia bertambah, tetapi ilmu agama tidak bertambah. Jangan sampai tubuh semakin lemah, sementara bekal akhirat masih sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya dia memahamkannya tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika Allah membuka hati kita untuk belajar agama, itu adalah nikmat besar. Jangan sia-siakan. Ilmu, lalu amal. Namun ada satu bahaya lagi. Jangan sampai kita berhenti pada ilmu, belajar bertahun-tahun, tetapi tidak salat dengan benar. Mempelajari tauhid, tetapi masih bergantung kepada selain Allah. Mempelajari sunnah, tetapi tidak mengamalkannya. Mempelajari akhlak, tetapi masih menyakiti manusia. Karena ilmu yang benar harus melahirkan amal. Ilmu tanpa amal adalah bencana bagi pemiliknya. Maka jalan seorang Muslim adalah ilmun, amalun, da'watun, sabrun, ilmu, kemudian amal, kemudian berdakwah, kemudian bersabar di atasnya.
Jalan keselamatan. Lalu kalau begitu, bagaimana kita menemukan jalan keselamatan? Allah telah memberikan petunjuk yang sangat jelas. Allah berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih." Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Quran Surah Al-An'am ayat 153. Jalan keselamatan bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti tradisi semata, bukan mengikuti mayoritas manusia tanpa melihat dalil, bukan pula mengikuti perasaan dan akal tanpa bimbingan wahyu. Jalan keselamatan adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dipilihnya dan kami masukkan dia ke dalam Jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Siapakah generasi pertama yang paling memahami Al-Quran dan Sunnah? Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka hidup bersama Nabi SAW. Mereka melihat bagaimana beliau beribadah. Mereka mendengar sabda beliau. Mereka menyaksikan bagaimana beliau menerapkan wahyu dalam kehidupan. Karena itu, memahami Al-Quran dan Sunnah tidak boleh hanya berdasarkan pemikiran kita sendiri, tetapi harus mengikuti pemahaman generasi yang telah dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5 langkah menuju keselamatan. Pertama, belajar tauhid. Kenali Allah, mentauhidkannya dalam ibadah, dan jauhi segala bentuk kesyirikan. Kedua, pelajari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jangan menjadikan agama hanya berdasarkan kebiasaan, cerita, atau pendapat manusia. Ketiga, pahami dalil dengan pemahaman salafus syalih, karena tidak cukup mengatakan, "Saya punya dalil." Pertanyaannya, bagaimana dalil itu dipahami dan diamalkan oleh para sahabat? Keempat, amalkan ilmu. Ilmu bukan untuk memperbanyak perdebatan, tetapi untuk memperbaiki tauhid, ibadah, akhlak, keluarga, dan kehidupan kita. Kelima, istiqamah di atas kebenaran. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta," maka tetaplah engkau istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Quran Surah Hud ayat 112. Saudaraku, suatu hari nanti, kita akan berdiri sendirian di hadapan Allah. Tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, tidak ada popularitas, tidak ada jumlah pengikut, tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan kita kecuali dengan izin Allah. Pada hari itu, yang kita butuhkan adalah iman yang benar dan amal yang benar. Maka mulai hari ini, jangan hanya perbanyak amal, perbanyaklah ilmu yang sahih, belajarlah tauhid. Belajarlah sunnah, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadits yang sahih, pelajarilah agama dari ulama yang terpercaya, dan ketika ilmu itu telah sampai kepada kita, amalkan. Jangan menjadi orang yang hanya mengetahui kebenaran, tetapi tidak mengikutinya.
dan jangan menjadi orang yang sangat bersemangat beramal tetapi tidak mengetahui apakah amalnya benar. Ingatlah selalu, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Karena amal tanpa ilmu bisa menyesatkan, ilmu tanpa amal bisa menjadi hujjah atas diri kita. Tetapi ilmu yang benar, diikuti amal yang ikhlas dan sesuai sunnah, adalah jalan menuju keselamatan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, hati yang ikhlas, istiqamah di atas sunnah, dan husnul khatimah. Saudaraku, sebelum mengakhiri risalah ini, coba kita renungkan nasihat ini untuk kita semua, terutama sekali mengingatkan saya yang fakir. Saudaraku, di dunia ini ada begitu banyak jalan. Ada jalan hawa nafsu, ada jalan kebiasaan nenek moyang, ada jalan fanatisme kelompok, ada jalan akal yang tidak dibimbing wahyu, ada jalan manusia yang berubah-ubah. Tetapi Allah telah memberikan kepada kita jalan yang lurus, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan pemahaman para sahabat serta salafus syalih. Maka jangan mencari keselamatan dengan jalan yang tidak ditempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Peganglah wahyu dengan kuat. Pelajarilah agama sebelum beramal. Tanyakan dalil sebelum mengikuti. Dan ketika kebenaran telah jelas, jangan tunduk kepada hawa nafsu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Surah Ali Imran, ayat 103. Inilah jalan keselamatan, Al-Quran dan Sunnah yang sahih, dipahami dengan pemahaman salafus syalih, kemudian diamalkan dengan ikhlas dan istiqamah, bukan sekadar mengetahui kebenaran, tetapi mencarinya, bukan sekadar mencintai sunnah, tetapi mengikutinya, bukan sekadar mengaku berada di atas jalan salaf, tetapi membuktikannya dengan tauhid, ittiba, ibadah, akhlak, dan istiqamah. Semoga Allah meneguhkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah, memberikan kita pemahaman yang benar, menjauhkan kita dari kesyirikan, bid'ah, dan kesesatan, serta mewafatkan kita dalam keadaan Islam dan Sunnah. Allahumma ahdina wa thabbitna alal haqqi hatta nalqaka. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan teguhkanlah kami di atas kebenaran sampai kami bertemu denganmu. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.